Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan guru kelas 6 bersama Pak Hendra. Di sini saya akan melakukan observasi. Pertama, pra-observasi, setelah itu observasi dan pasca observasi. Ya, begitu. Bagaimana Pak Hendra kabarnya hari ini? Baik, Patri. Oh iya, terima kasih sudah melakukan waktunya hari ini untuk diobservasi. Pak Hendra, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan tahap-tahap supervisi akademik. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir yang ketiganya adalah pasca observasi. Mungkin sekarang ini kita tahapan pra-observasi. Saya akan menanyakan dan Pak Hendra ada beberapa pertanyaan untuk pelaksanaan observasi ini. Kali ini kita akan melakukan pra-observasi Pak Hendra, di mana kegiatan ini sendiri bertujuan untuk pengembangan diri dari Pak Hendra sendiri ya. Bisa kita mulai Pak Hendra? Bisa, Pak. Ya, dan pertanyaan pertama, hari ini tema atau topik pembelajaran apa yang ingin Pak Hendra ajarkan kepada siswa kelas 6? Untuk temanya itu mengisi formulir digital, Patri. Oke, itu temanya Pak Hendra ya, Ya. mengisi formulir digital. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya itu bagaimana Pak Hendra? Kalau tujuan pembelajarannya itu siswa itu diharapkannya mampu mengikuti langkah-langkah mengisi formulir digital yang kita sampaikan ya, dengan benar dan menganalisis data-data dari formulir yang telah diisi, Patri. Oke. Oh, itu ya, Ya. tujuan pembelajarannya. Jadi siswa ini mampu mengikuti langkah-langkah mengisi formulir digital itu Pak Hendra ya? Iya. Oke. Pertanyaan ketiga, itu metode apa Pak Hendra atau strategi pembelajaran apa yang Pak Hendra terapkan nanti Pak Hendra? Di sini metodenya itu berbasis proyek ya, Patri. Oh, oke. Berbasis proyek dengan diskusi antar siswa di ruangannya nanti. Oh ya, berarti metode ini PBL ya Pak Ya, Hendra ya? Oh ya, PBL. PBL. Oke, pembelajaran berbasis proyek itu ya. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih Pak Hendra ini cara melibatkan siswa dalam pembelajaran nanti, Pak Hendra? Di sini saya melibatkan siswa itu terlibat melalui observasi visual, Patri. Mendengarkan penjelasan dan praktek mengisi formulirnya nanti pada saat setelah penjelasan setelah penjelasannya. Iya, ya. Oke. Berarti itu ya, nanti melibatkan siswa mungkin terlibat dalam observasi visualnya ya, mendengarkan, menjelaskan juga. Oke. Selanjutnya Pak Hendra, materi atau alat bantu apa yang digunakan nanti Pak Hendra? Ya, untuk alatnya nanti itu kemarin sudah disampaikan bahwa itu menggunakan handphone atau HP, Baterai. Oh iya. Ya, dengan alat-alat yang penunjangnya itu kan ada proyektor nanti supaya terlihat oleh siswanya kita menyampaikan langkah-langkahnya ya. Oke. Selanjutnya Pak Hendra, bagaimana nih Pak Hendra cara pengukuran pemahaman siswanya Pak Hendra yang Bapak lakukan nanti bagaimana? Untuk pemahaman itu sendiri, siswa itu diukur melalui asesmen formatif dan penilaian presentasinya nanti pada saat pada saat siswa itu ditunjuk atau presentasi setelah unjuknya tadi, unjuk kerjanya. Iya, unjuk kerjanya Pak Hendra ya. Oke. Prediksi tantangan atau kendala apa nanti kira-kira Pak Hendra di kelas itu saat mengajar itu, prediksinya apa tantangan atau kendala? Kemungkinan kalau prediksi saya untuk tantangan itu sendiri mungkin dihadapi, yang kita hadapkan itu adalah akses internet kita kan. Kita tahu sendiri di sekolah kita itu internetnya tidak stabil atau bisa naik, kadang-kadang bisa down ya. Benar. Oke, itu kendalanya Pak Hendra ya. Harapan ini Pak, harapan setelah pembelajaran ini selesai nanti apa ini
harapan Pak Hendra ini? Untuk harapan saya, Pak Tri, pada siswa-siswa itu sendiri, siswa itu saya harapkan dapat memahami langkah-langkah pengisian formulir digital ya, Pak Tri. Yang secara baik lah. Oh iya, oke. Baik, Pak Hendra, mungkin itu saja tahapan dari observasi ini. Dari beberapa pertanyaan Pak Hendra sudah jawab. Semoga kegiatan pembelajarannya nanti kan berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan apa yang ingin diharapkan Pak Hendra. Oke, Pak Hendra, kita lanjut ke observasi kelasnya, Pak Hendra ya. Oke, terima kasih Pak Hendra.
mengikuti ataupun belajar tentang digital formulir ya, ataupun mengisi formulir digital. Seru ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tahapan pasca observasi. Tadi sudah melakukan observasi bersama guru kelas 6 sama Pak Hendra. Sekarang saya akan melakukan pasca observasi. Ya, selamat siang Pak Hendra. Siang juga Pak Tri. Ya, tadi pagi kita sudah melaksanakan observasi kelas. Ya. Yang pertama kan pasca observasi sudah kita lalui dan observasi kelasnya sudah kita lalui juga. Sekarang Pak Hendra kita pasca observasi Pak Hendra. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Hendra nanti. Bagaimana Pak Hendra? Kita bisa mulai? Bisa Pak Tri. Oke. Pertanyaan pertama Pak Hendra. Bagaimana perasaan Pak Hendra setelah kita tadi melakukan observasi pembelajaran di kelas Pak Hendra? Ya, kalau secara pribadi Pak Tri, saya merasa itu sangat senang ya, melihat antusias daripada anak-anak di ruangan ya dalam mengikuti pembelajaran. Khususnya itu kan berbasis digital ya, Tri, ya. Mungkin itu yang secara pribadi yang saya rasakan. Hal apa yang berjalan baik tadi Pak Hendra di kelas saat Untuk observasi? Hal-hal yang berjalan baik di kelas itu, para siswa itu kan mengikuti langkah-langkah dalam apa namanya, langkah-langkah dalam pengisian formulir. Nah, secara aktif. Nah. Sekarang hal apa yang perlu ditingkatkan ini Pak Hendra dalam proses pembelajaran tadi kira-kira Pak Hendra? Untuk yang perlu diperbaiki itu, kalau menurut saya pribadi ya Putri, itu masalah pengolahan waktu saya masih kurang masih kurang baik ya dalam pengolahan waktu. Itu masih ada yang lama ya dalam. Yang selanjutnya mungkin apa kesulitan yang dihadapi Pak Hendra saat mengajar tadi pagi Pak Hendra? Untuk kesulitan, beberapa siswa itu mengalami kesulitan ya di kelas, terutama pada saat prakteknya tadi. Itu ada beberapa HP siswa yang masih belum ada emailnya. Emailnya tadi. Dan kemudian itu ada juga kendala di internet ya tadi. Tadi kesulitannya ya Pak Hendra ya. Bagaimana tadi cara Pak Hendra mengatasi kesulitan tersebut? Untuk di internet sendiri ya Pak Tri, kita menunggu untuk kestabilannya. Untuk yang masih tidak ada emailnya, itu kita coba dibuatkan ulang supaya siswanya bisa mengikuti pelajaran yang atau mengikuti langkah-langkah yang kita sampaikan. Oh ya gitu ya cara mengatasinya tadi Pak Hendra ya. Bantuan lain untuk mengatasi kesulitan itu apa? Apakah ada bantuan yang dari yang lain? Untuk bantuan yang lain itu berkaitan internet saja Pak. Gitu aja ya. Kalau misalnya internet itu lancar, itu kemungkinan materi yang disampaikan juga berjalan dengan lancar juga. Tadi saya lihat juga ada siswa yang nggak ada kotanya katanya. Paksa minta sama dengan dan yang lain. Yang lainnya tadi hotspotnya ya. Begini Pak Hendra, apa rencana pengembangan ke depan Pak Hendra ini kira-kira? Untuk pengembangan
saya ingin mengembangkan variasi ya Pak Tri, dalam metode pembelajaran digital. Contohnya saja untuk mereka bisa terbiasa untuk menggunakan teknologi ataupun misalnya komputer, handphone dan lainnya sebagai sarana belajar. Oh itu ya, pengembangan yang penting. Tujuan pengembangannya itu apa kira-kira Pak? Tujuannya? Untuk tujuannya itu agar siswa lebih terlihat termotivasi Pak Tri, dalam pembelajaran serta siap dalam keterampilan. Jadi dia dapat bersaing dengan misalnya di sekolah-sekolah lain apabila ada kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba di luar sekolah. Oke, itu ya tujuannya Pak Hendra ya. Oke, hal yang mendukung pengembangan ini apa Pak Hendra? Untuk mendukung sendiri itu tidak lepas ya daripada ini kan berkaitan dengan internet tadi Pak Tri ya, terutama akses internet kita dan sarana itu kan tadi ada handphonenya juga ya, perangkatnya ya Pak Hendra ya. Oh iya. Oke, itu ya. Ya, untuk pendukung pengembangannya gimana Pak Hendra? Untuk pendukung pengembangannya itu tidak lepas dari dukungan kepala sekolah, dewan guru atau teman sejawat kita Pak Tri, serta orang tua murid khususnya. Oke, itu ya Pak Hendra ya. Untuk indikator keberhasilannya nih Pak Hendra, kira-kira apa? Untuk indikator keberhasilannya itu siswa dapat mengisi ataupun mengisi langkah-langkah secara mandiri tentang pengisian formulir digital. Oke, itu ya. Berapa lama nih waktu yang diperlukan nih Pak Hendra? Kemungkinan untuk lamanya itu 1-2 bulan. 1-2 bulan ya. Oke. Karena kan kita emang dasar ya. Nah, SD ini kan emang dasar, mungkin memerlukan waktu ya cukup lah. Kecuali itu kita di tingkat SMP ataupun SMA. Di SMA misalnya sudah ada dasarnya. Ya, basic mereka kan sudah ada. Oke. Untuk waktu memulai ini kira-kira kapan Pak? Untuk waktu memulainya nih kemungkinan itu minggu depan sudah dimulai. Oh, berjalan sudah ya? Berjalan. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Hendra. Komitmen pelaksanaannya gimana? Untuk komitmen saya sendiri secara pribadi saya akan terus belajar Pak Tri, dan menyesuaikan metode pembelajaran supaya apa yang saya ajarkan ke siswa-siswa ataupun ke siswa-siswi itu bisa diterima dengan baik dan pelajaran di kelas pun aktif secara ofisial. Oke. Ya, begitu saja Pak Hendra. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan di pasca observasi ini. Demikian untuk hari ini, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan observasi supervisi akademik ini. Ya, terima kasih Pak Hendra. Semoga sukses ke depannya. Ya, demikian itu tadi sudah saya laksanakan tentang pasca observasi dengan Pak Hendra, wali kelas 6. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.